dua Tuhan itu bukan sembarangan, itu untuk menunjukkan sebuah keindahan daripada sebuah cinta dua orang ini. Iblis tahu nih, seks itu adalah sacred itu suci juga ya. Iya. Total depravity atau kejatuhan total. Nah, Allah itu atributnya salah satunya adalah kekudusannya atau suci, holiness ya. Tapi kekudusan di sini adalah dipisahkan dari dunia dan menjadi milik Tuhan. Obat, obrolan buat anak Tuhan. Oke. Dari Tuhan dan untuk 3 hal itu ya. Nah terus ya Kak Theo, yang menjadi pertanyaan saya, kan ini seks ini adalah sesuatu yang sekarang itu kesannya negatif ya, kayak gitu. Penyimpangannya banyak kayak gitu. Kan tadi Kak Theo katakan itu sebenarnya inisiatifnya Tuhan. Betul. Kayak gitu ya. Terus kenapa nggak usah diadain aja seks itu? Nggak usah diadain saja, berarti kita nggak lahir nih. Karena penyimpangannya tuh banyak ya, pakai cara lain aja. Nggak tahu gimana ya. Tiba-tiba ada. Tiba-tiba terciptalah Regi, terciptalah Widianata. Dan Yesus saja lahir ya. Nah ini bukan berarti ketika kita berbicara seks tabu atau kita hindari. Ini adalah salah satu godaan ataupun kesalahan yang dilakukan mungkin oleh rohaniwan termasuk saya ataupun juga gereja. Menghindari hal itu ya. Menghindari apa sih? Menghindari seks. Walaupun mungkin tidak berusaha ya, mungkin juga enggak berusaha tapi menutupi atau mungkin nantilah ya ini. Nah, padahal ketika kita mengetahui bahwa seks itu ada di dalam kitab Kejadian 1 atau kitab Kejadian 2 tadi ya, itu kita menjadi itu dibuat Tuhan itu bukan sembarangan, itu untuk menunjukkan sebuah keindahan daripada sebuah cinta dua orang ini loh. Ya, ini menggambarkan sebuah gambaran bagaimana dua orang ini menjadi satu, dan itu bukan sesuatu hal yang salah sebenarnya, tetapi telah menjadi salah ketika kita merasa bahwa itu entahlah, janganlah, malu dan sebagainya macamnya. Dan memang pada perjanjian lama seks itu juga dipakai oleh iblis untuk penyembahan berhala. Nah, perkembangannya di sana kan. Akhirnya lama-lama menjadi tabu. Mungkin juga para rohaniwan melihat, waduh ini kayak gini. Dan beberapa pandangan-pandangan dulu pada zaman Plato, ya maaf mundur sebentar ke Plato, ya. Plato itu menganggap bahwa hal-hal seperti bersifat fisik, ya fisik tubuh ini bersifat dosa. Nah itu kan salah. Fisik ini tidak dosa, dalam arti memang bisa jatuh dalam dosa, tetapi kalau dosa ngapain Tuhan mau mengambil rupa sebagai manusia kalau begitu. Nah, jadi ada kesalahan pandangan yang mungkin diberikan oleh para filosofi zaman dulu ya, yang sekarang berkembang, dan juga berkembang juga pandangan waktu dulu persembahan berhala itu selalu menggunakan salah satunya menggunakan ritual seks itu. Oh, jadi itu dipakai iblis dari zaman penyembahan berhala. Betul, ya? Pada waktu zaman bukan Adam dan Hawa, belum ada ya waktu itu ya. Tapi setelah jatuh habis itu mulai Nuh. Nah, Sodom dan Gomora itu kan terkenal banget seksnya yang gila-gilaan ya. Sehingga Tuhan harus menunggang balik kan. Tetapi setelah itu apa selesai? Enggak. Tanah Kanaan ternyata dipenuhi juga kayak gitu. Karena itu menjadi tipu muslihat iblis. Ya, jadi sebenarnya kurang lebih ya bisa dikatakan iblis tahu nih, seks itu adalah sacred itu suci juga ya. Iya. Itu suci, makanya supaya suci iblis menggunakan penyembahan berhala. Jadi sama-sama menyembahnya, tapi Tuhan yang salah. Dan Tuhan sebenarnya bukan disembah dengan cara seksual kayak gitu. Kalau seksualnya yang punya penyembah berhala kan boleh ganti-ganti, tidak ada kesetiaan. Ya kalau Tuhan kan menciptakan ini adalah untuk sebuah lambang kesetiaan dan kasihmu kepada pasangan. Beda ya? Oke, ya beda sih. Berarti itu karena bahkan sejak kejatuhan manusia ya mungkin ya. Betul. Efeknya. Sampai sekarang ya jadinya. Sampai sekarang.
tak lekang oleh waktu. Oke, saya mau tambahkan juga. Sebenarnya kejadian tentang kerusakan seksual itu dimulai dari memang kejadiannya Adam dan Hawa ya. Jadi kalau kita mengenal dalam kitab Roma 3 ya, bahwa manusia itu sudah rusak. Rusaknya total. Rusak total bukan berarti rusak absolut ya. Kalau total itu masih bisa diperbaiki, ya ini istilah aja sih sebenarnya ya. Kalau absolut tuh seolah-olah kayak iso didandani loh. Nggak bisa diperbaiki gitu ya. Kayak gitu. Nah, karena kerusakan itu akhirnya mempengaruhi hal-hal yang lain, termasuk seksualitas itu dirusak juga. Jadi kerusakan karena waktu Adam dan Hawa sudah jatuh, maka akan merusak kehidupan yang lainnya, termasuk hubungannya dengan Hawa juga rusak, hubungan sesama suami istri rusak, sesama anak juga rusak, makanya terjadi pembunuhan itu, dan akhirnya menyebar kepada atau membentuk sebuah dosa-dosa yang baru, salah satunya dosa seksual itu. Yaitu akan mulanya dari total depravity atau kejatuhan total dari manusia. Oke. Dan sampai sekarang ini ya, kalau bicara teknologi, pornografi, dosa-dosa seksual. Oke. Nah itu kan yang tentang seks tadi ya, Kak Theo. Dan tadi udah dibahas banyak kejatuhan anak Tuhan di sana. Tapi kalau kita bicara kekristenan kan juga bicara yang namanya kekudusan gitu. Betul. Nah kalau kekudusan itu sebenarnya mencakup apa aja sih Kak Theo? Hanya soal seks atau mungkin buat teman-teman yang merasa kudus hanya soal seks. Ya sebenarnya seks itu juga tadi saya bilang sacred ya. Sacred itu dalam arti dia hanya diberikan kepada orang yang sah dan yang sudah diberkati di dalam Tuhan. Dan itu kan sah. Tuhan sudah menghendaki demikian dan itu boleh dilakukan. Itu kan juga di dalam pernikahan, janji pernikahan yang suci. Ya. Janji suci. Janji suci ya, ada lagu. Judul ya. Judul lagu. Iya, janji suci lagi. Nah, tadi kan kekudusan itu apa sih? Sebenarnya kekudusan itu adalah salah satu atribut dari Allah. Atribut itu sesuatu yang nempel lah. Ya, misalkan di sini ada tulisan Theo adalah guru kebutuhan khusus gitu ya. Itu atribut saya ya. Mau ditarik kayak apa nggak bisa. Nah, Allah itu atributnya salah satunya adalah kekudusannya atau suci, holiness ya. Nah, itu apakah manusia punya? Manusia mungkin bisa mendapatkannya dalam segi moralitasnya ya. Moralitasnya mungkin bisa baik banget, tidak pernah menyakiti orang lain dan sebagainya macamnya ya. Tetapi kekudusan antara manusia dengan kekudusannya Tuhan jauh beda dong. Kalau ini hanya sekedar moralnya saja, kalau ini sumbernya, wah ini sekali terang ini langsung habis dia. Ya kan? Seperti kita perjanjian lama bilang kekudusan kita itu perbuatan baik kita itu seperti kain kotor ya. Itu perbuatan baik. Nah itu bisa saya lambangkan kayak gitu ya. Tetapi bagaimana kalau berbicara kekudusannya manusia? Oke, biasanya kekudusan manusia dikaitkan dengan moral. Tetapi bagaimana kalau kekudusan di dalam Alkitab? Ya, Alkitab mengatakan bahwa kekudusan itu dari kata bahasa asalnya itu kadosh. Dari kata potongan kata kat. Cat itu maksudnya bukan cat kucing ya, KED ya. KED itu artinya adalah dipotong dan disisihkan. Ya, dipotong dan disisihkan. Nah, berarti untuk manusia, untuk kita ciptaan ini, maka kekudusan itu berarti kita ini dipisahkan dari apa? Tentunya bukan dari Tuhan, tapi kekudusan di sini adalah dipisahkan dari dunia dan menjadi milik Tuhan. Nah, secara otomatis ketika sudah dipisahkan dari dunia dan menjadi milik Tuhan, maka moralnya semakin lama akan semakin naik. Makanya Tuhan Yesus bilang ini, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang Farisi, no. Ya, berarti Tuhan juga tetap menuntut moralitas atau kekudusan dari seseorang yang namanya anak Tuhan itu, ya. Bukan berarti wah, aku sudah jadi anak Tuhan, aku sudah ditebus gitu ya. Bebas. Tak enake dhewe gitu ya. Enggak, justru di sinilah ada tuntutan
bahwa kamu harus kudus. Seperti tadi Yesus bilang, kalau kamu nggak seperti mereka, bahkan lebih rendah, kamu pasti bukan. Gitu ya. Nah, Tuhan menyisihkan dan lama-lama dia akan berproses. Jadi kekudusan manusia itu berproses, tidak langsung celing. Itu di film-film nanti. Jadi berproses, namanya istilah kerennya ya progressive sanctification. Ya. Progressive sanctification itu pengudusan secara terus bertahap naik. Tapi naiknya pun juga bukan berarti lurus gini loh ya. Oh gitu. Enggak bergelombang. Ya? Bergelombang, titik, terus habis turun, tapi naik lagi. Titik, turun sedikit, naik lagi. Jadi nanti kalau ditarik ya pasti naik. Kenapa ada turun tuh? Kan mundur kalau turun. Ya, mundur kan, tetapi dia lompatannya tinggi lagi. Oh gitu. Ya, ini untuk menandakan bahwa kita pasti pernah dong jatuh, masuk langsung naik terus nggak pernah berbuat dosa sama sekali gitu ya. Lalu hebat ya. Asal jangan kayak roller coaster ya, maksudnya. Iya, itu merosot itu namanya. Semakin merosot. Saya menggunakan ilmu matematika juga ya. Jadi kan sebaran data itu kan ada titik-titiknya, ada kalanya yang naik, ada yang turun, tetapi kalau ditarik garisnya dia akan naik. Progressive sanctification. Nah, itu arti dari kekudusan. Jadi mencakup semua moral ya? Ya, semua moral. Karena pada akhirnya setiap anak-anak Tuhan pasti moralnya baik dong. Masa ikut Tuhan moralnya aja malah jadi jelek. Lagi brutal tapi brutal. Kan kita ukurannya Yesus. Dipertanyakan nanti. Berarti mencakup semua kan, ada yang sering bilang kayak soal perkataan kita juga. Perkataan juga, semuanya. Pikiran ya. Betul. Ya, perasaan semua. Perasaan? Iya dong. Baper enggak gitu ya. Kitab Ibrani sendiri tertulis di kitab Ibrani ya. Kalau dia tahu dan sudah pernah mengecap kebaikan Tuhan tetapi dia jatuh, dia harus bertobat. Ya, enggak ada lagi sesuatu yang ditebus. Buat itu semuanya dia harus berusaha. Berusaha tentunya dengan kasih karunia Tuhan. Dan di situ dia akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Nah, gimana obrolan buat anak Tuhannya tadi? Kalau teman-teman ada topik yang menarik dan juga ada pertanyaan, silakan komen di YouTube channel kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan juga bunyikan tombol loncengnya. Ditunggu konten-konten menarik kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.